Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Sistem pembayaran luar negeri. Sistem transaksi internasional sering disebut dengan sistem pembayaran internasional. Pembayaran internasional adalah pembayaran atas transaksi yang dilakukan oleh negara-negara yang terlibat dalam perdagangan internasional berdasarkan kesepakatan yang telah dirundingkan sebelumnya. Pembayaran dalam perdagangan internasional pada umumnya dilaksanakan melalui bank. Dalam kontrak-kontrak bisnis internasional, kejelasan dan aspek keamanan dalam cara pembayaran menjadi lebih penting, mengingat para pihak yang terlibat dalam kontrak yang demikian dipisahkan oleh jarak yang cukup jauh dan tidak jarang para pihak tidak saling mengenal satu sama lain atau bahkan tidak pernah bertemu sebelumnya. Dipilihlah cara pembayaran yang tepat selain dapat memberikan jaminan keamanan, juga dapat memberikan keringanan atau kemudahan bagi pihak-pihak tertentu. Misalnya, dalam transaksi ekspor-impor, pelaksanaan transaksi perdagangan luar negeri dapat diatur dengan cara pembayaran berikut. 1. Advance payment atau cash payment merupakan salah satu bentuk cara pembayaran non-LC yang dikenal dalam berbagai kontrak bisnis, termasuk kontrak bisnis yang bernuansa internasional. Cara pembayaran dengan sistem advance payment bisa dikenal dengan sebutan pembayaran di muka, karena melalui cara ini, pembeli atau importir membayar terlebih dahulu kepada penjual atau eksportir. Melalui perintah transfer bank ke rekening penjual eksportir sebelum penjual eksportir yang bersangkutan mengirimkan barang yang diperjanjikan. Yang kedua yaitu open akun. Cara ini merupakan kebalikan cara pembayaran cash. Dengan cara open akun, barang telah dikirim kepada importir tanpa disertai surat pemerintah membayar serta dokumen-dokumen. 3. Letter of credit. Letter of credit adalah suatu surat yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan pembeli barang atau importir, di mana bank tersebut yang menyetujui dan membayar wesel yang ditarik oleh penjual barang atau eksportir. Dengan demikian, letter of credit merupakan suatu alat pengganti kredit bank yang dapat menjamin pembayaran bagi eksportir. Yang keempat, commercial bills of exchange merupakan cara yang paling umum dipakai dan sering disebut draft atau trade bills, yaitu surat yang ditulis oleh penjual yang berisi perintah kepada pembeli untuk membayar sejumlah uang tertentu pada waktu tertentu di masa yang akan datang, yang biasa disebut dengan trade draft. Kelima atau yang terakhir ada collection. Collection merupakan cara pembayaran dengan mempergunakan jasa bank untuk melakukan penagihan. Dalam collection, penjual atau eksportir bertindak sebagai prinsipal yang memberikan kepercayaan kepada bank untuk melakukan penagihan kepada importir atau pembeli. Penagihan tersebut didasarkan pada dokumen-dokumen. Politik dumping merujuk pada praktik perdagangan yang tidak adil di mana sebuah negara menjual barang atau jasa ke negara lain dengan harga di bawah biaya produksinya atau harga pasar yang wajar. Tujuan utama dari politik dumping adalah untuk menciptakan keuntungan kompetitif dengan mengurangi harga produk di pasar tujuan, sehingga mengurangi daya saing produsen lokal di negara tersebut. Politik dumping dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, yaitu: pertama, dumping harga. Negara mengekspor barang dengan harga jauh di bawah harga pasar domestik atau biaya produksinya. Yang kedua, dumping persediaan. Negara mengekspor jumlah barang yang sangat besar untuk menurunkan harga di pasar tujuan. Yang ketiga, dumping subsidi. Negara memberikan subsidi atau dukungan keuangan kepada produsen lokal untuk mengurangi biaya produksi mereka, sehingga mereka dapat menjual barang dengan harga yang lebih rendah di pasar internasional. Dan yang terakhir, dumping barang cacat.
Negara mengekspor barang-barang cacat atau berkualitas rendah yang tidak dapat mereka jual di pasar domestik mereka. Dampak politik dumping bisa menjadi negatif bagi produsen lokal di negara tujuan. Mereka mungkin tidak mampu bersaing dengan harga yang sangat rendah dari produk yang didump dan akhirnya mengalami kerugian finansial, penurunan penjualan, dan pengurangan tenaga kerja. Selain itu, politik dumping juga dapat merusak industri domestik dan merugikan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dalam konteks perdagangan internasional, praktik politik dumping dianggap tidak adil dan melanggar aturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Untuk melawan politik dumping, negara-negara dapat memberlakukan tindakan anti-dumping, seperti penerapan bea masuk tambahan terhadap produk yang diduga didump, untuk melindungi produsen domestik mereka. Penting untuk mencatat bahwa politik dumping tidak selalu bersifat ilegal atau tidak etis dalam semua situasi. Terkadang, harga yang rendah mungkin terjadi karena efisiensi produksi yang lebih tinggi atau strategi pemasaran yang agresif. Namun, ketika politik dumping melibatkan praktik perdagangan yang tidak adil dan merugikan, maka itu menjadi masalah yang perlu ditangani dalam kerangka peraturan perdagangan global yang adil. Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to